Rintangan selalu datang. Keesokan paginya aku terbangun. Aku langsung mengambil HP dari sakuku. Kuliah jam menunjukkan pukul 6.21 waktu Indonesia Tengah, hampir setengah 7. Aku duduk dan melihat teman-teman yang lain masih tertidur. Kecuali Daniel yang ternyata sudah bangun dan sedang memainkan HP-nya sambil tiduran. Aku, "Nil, kamu udah bangun? Kok gak bangun kita?" Daniel, "Iya nih, sengaja aja. Soalnya aku lihat kalian seperti kecapean. Nih, lihat si Iqbal, tidurnya sampai ngorok gitu." Aku, "Emang kamu lagi ngapain tuh?" Daniel, "Gak ada nih, cuma main game aja di HP. Aku kebelet kenceng nih, keluar yuk." Aku, "Ayo, kita juga harus masak nih, biar kita cepat berangkat lagi." Aku dan Daniel kemudian keluar dari tenda untuk pergi buang air kecil ke belakang. Seret, suara resleting pintu tenda aku buka. Aku langsung keluar dan melihat ke arah sekitar. Tidak ada tenda yang berdiri di depan tenda kami. Daniel, "Tenda milik orang tadi malam itu mana, Don?" Aku, "Iya juga, sebenarnya kan ada di depan sana," kataku. Daniel, "Apa mungkin dia pergi pagi-pagi tadi ya?" Aku, "Mungkin aja sih, tapi kamu memang gak curiga sama dia? Dia membawa makanan dari kamu gaib itu." Daniel, "Ya curiga sih. Ayo ke belakang dulu, udah gak tahan aku nih," kata Daniel sambil buru-buru ke arah semak-semak. Kami berdua kemudian pergi ke belakang tenda untuk buang air kecil. Setelah kembali, aku langsung masuk ke tenda untuk membangunkan teman yang lain. Setelah mereka bangun, aku mempersiapkan peralatan untuk memasak makanan. Sebelum itu, aku periksa dulu telur emas yang ada di dalam tasku dulu, karena itu yang paling penting. Rido, Iqbal, dan Panji kemudian keluar dari tenda. Mereka langsung pergi ke belakang untuk buang air kecil. Sementara, Daniel membantuku memasak sedikit nasi. Dengan mie instan sebagai lauknya, ditambah kerupuk yang kami bawa. Mereka bertiga kemudian kembali dan ikut duduk di depan kami yang sedang masak. "Rido, orang yang tadi malam itu udah pergi ya?" Aku, "Iya kali, aku bangun-bangun tadi juga udah gak ada tendanya." Rido, "Kok cepet banget ya?" Aku, "Mereka sepertinya dari kampung gaib itu." Iqbal, "Iya juga, tadi malam itu dia bawa makanan yang tulisannya terbalik, sama seperti yang di kampung gaib itu kan?" Daniel, "Kalian ingat gak 2 pendaki yang kita temui pada saat jalan menuju pos 3 itu?" Rido, "Iya, ingat kok." Panji, "Iya bener cok, pendaki yang budek itu, yang aku ajakin ngomong gak nyaut-nyaut itu." Aku, "Emang kenapa, Nil?" Daniel, "Apa mungkin 2 pendaki itu yang tadi malam di sini itu? Aku sih gak terlalu yakin, tapi mukanya agak sedikit mirip menurutku." Rido, "Hah? Yang bener katamu, Nil. Aku juga tadi malam mikirnya gitu. Mukanya memang gak terlalu jelas tadi malam pada saat kita berpapasan itu, tapi postur tubuhnya memang mirip banget. Pakaiannya juga sama kok." Aku, "Masa sih? Aku memang gak terlalu perhatiin sih pada saat kita berpapasan itu." Iqbal, "Sepertinya memang jelas itu dia orangnya. Tapi kenapa dia bisa ada di sini tadi malam? Kan dia berjalan turun tadi malam, bukan naik." Daniel, "Kamu jangan heran gitu, Cok. Banyak kejadian aneh yang kita alami semenjak kita kembali." Aku, "Emang gak salah lagi, 2 orang yang tadi malam merupakan penduduk kampung gaib itu."
Rido, iya bener, tapi udahlah, kita jangan bahas lagi. Mungkin orang tadi kamu gaib itu lagi mengawasi kita. Tapi telur itu aman kan, Ron? Aku, aman, tenang aja. Setelah makanan siap, kami berlima kemudian sarapan pagi. Setelah itu, merokok sambil membersihkan alat-alat masak. Jam sudah menunjukkan pukul 8.11 waktu Indonesia Tengah. Pendaki yang lain juga terlihat sudah membongkar tendanya. Sepertinya, mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Kami masih tetap duduk santai sambil menikmati suasana pagi di gunung itu. Tiba-tiba, seorang bisikan aneh kembali terdengar di telinga kami. Kami memang tidak diperbolehkan untuk bersantai-santai di sana. Iqbal, nah, datang lagi nih. Rido, datang apa, Cok? Maksud kamu suara di telinga ini ya? Iqbal, iya, Cok. Sepertinya kita harus cepet nih. Aku, ayo sepertinya memang begitu. Nanti malam kan sudah bulan purnama juga. Gak ada waktu lagi kita bersantai-santai seperti ini. Rido, masker kalian jangan lupa pakai sebelum kita jalan. Panji, kita masih aja pakai masker ya? Daniel, iyalah, biar gak ada orang yang mengenal kita. Gimana kalau ada petugas juga yang menemukan kita di sini? Kan bahaya. Aku, udah ayo jalan, kataku. Kami kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari batu yang dimaksud untuk meletakkan telur emas itu. Seingat kami, batu besar itu berada di jalur pendakian sebelum naik ke Bukit Penyesalan itu. Jalan yang kami lewati sudah mulai ekstrim, yang menandakan kalau kami hampir sampai di Bukit Penyesalan itu. Ada beberapa pendaki yang berpapasan dengan kami di perjalanan. Tak lama kemudian, kami sampai di bawah Bukit Penyesalan dengan papan tanda yang bertuliskan pos 41 km lagi. Kemudian, ada juga jalur yang mengarah ke kanan yang dulunya itu merupakan jalur yang ilegal, tetapi sekarang sudah resmi. Pertigaan jalan di bawah Bukit Penyesalan itu sudah dibangun pondok dari bambu juga dengan atap genteng. Ada sekelompok pendaki yang beristirahat di sana. Memang di tempat itu agak lumayan datar. Banyak pendaki juga yang sering ngecamp di sana. Dilihat dari bekas-bekas lubang dari pasak tenda yang masih berbekas di sana. Kami juga kemudian ikut beristirahat di pertigaan jalan itu. Kebetulan di sana terdapat mata air. Ada sebuah papan tanda yang menunjukkan ke air bersih di sana. Jaraknya mungkin sekitar 200 meter ke kiri dari pertigaan jalan itu. Kebetulan air minum kami tinggal 2 botol saja. Kami berencana untuk mengisi air minum di sana. Rido, kita isi air minum dulu yuk. Air di tasku tinggal 1 botol lagi. Iqbal, di tasku tinggal 1 juga. Aku, di tas aku udah habis, tinggal botolnya aja nih. Panji, punya aku juga udah habis, tinggal botol doang nih. Punya kamu masih gak, Nil? Daniel, sama, udah habis juga. Botolnya masih nih di tasku, yang kosong ada 2 nih. Aku, jadi kita isi air dulu nih, kataku. Rido, kita isi saja, jarak ke sana juga gak terlalu jauh kok. Daniel, gini aja, yang botolnya kosong-kosong aja yang pergi. Biar yang masih ada airnya tunggu di sini aja. Aku, ya udah, Rido sama Iqbal berarti nunggu di sini bentar ya, kataku. Rido, ya udah, aku tunggu di sini sama Iqbal ya. Aku, Daniel, dan Panji kemudian pergi ke mata air itu. Jalan menuju ke sana menurun, mata air itu terletak di bawah tebing. Sebuah tali sengaja diikatkan di sana sebagai pegangan untuk para pendaki yang akan turun mengambil air minum. Setelah menurun jalan itu, kami kemudian sampai di tempat pengisian air itu. Di sana, ada beberapa pendaki juga yang sedang mengisi air bersih. Ternyata, di sana sudah dikelola oleh petugas TNI GS.
Tempat pengisian air sudah ada pipa yang menembus ke mata air itu. Kita tinggal membuka keran dan air langsung keluar. Airnya sangat jernih dan bersih, kelihatan segar sekali untuk mandi di sana. Kita isi air, terus langsung balik ya. Panji, kita mandi aja sebentar ya. Aku pengen mandi nih, kayaknya seger banget airnya. Daniel, kita kesini kan cuma mau ngisi air. Ingat Cok, tujuan kita ke gunung ini, kata Daniel dengan nada kesal. Iya Panji, kamu gila ya? Kamu jangan aneh-aneh deh. Lagian juga kasihan Rido sama Iqbal, capek nunggu kita. Panji, ya udah, ngomel terus kamu Ron, kayak ibu-ibu. Setelah semua botol terisi, kami bertiga kemudian memasukkannya ke dalam tas dan berjalan kembali ke pertigaan jalan itu. Kami bertiga menaiki jalan dengan perpegangan pada tali di sana. Belum sampai di pertigaan itu, aku menghentikan langkah. Daniel, ada apa Ron? Kok berhenti? Lihat tuh. Ternyata di pertigaan itu ada beberapa orang polisi hutan dengan menggunakan pakaian lengkap dinas polisi hutan. Mungkin sekitar 7 orang yang berdiri di sana. Aku melihat Rido dan Iqbal menunggu kami tadi. Ternyata mereka sudah tidak ada di sana. Rido sama Iqbal sepertinya pergi dari sana. Mungkin dia pergi karena melihat polisi hutan itu. Panji, waduh, bahaya nih. Cepat kita balik, jangan sampai dia kesini juga. Daniel, kenapa harus takut? Mungkin pelut itu cuma patroli. Mereka kan gak kenal kita. Tapi kenapa? Kok polisi hutan tiba-tiba patroli sebanyak itu? Biasanya kan mereka berpatroli cuma 2 atau 3 orang aja. Ini sepertinya aneh sekali. Daniel, apa mungkin ada orang yang melaporkan kita? Panji, iya tuh, itu sangat mungkin. Kamu ingat kan orang yang mencurigai kita pada saat menggali telur emas itu? Sepertinya mereka benar-benar curiga pada kita. Iya Cok, kalau begitu kita balik, cepat. Kami bertiga langsung putar balik kembali menuju mata air itu. Daniel, gimana nih kalau polisi itu kesini? Kita harus gimana? Panji, ya gimana? Kalau kita sampai ketangkap, kita nggak akan bisa meletakkan telur itu ke atas batu itu, Cok. Aku juga bingung ini gimana. Terus Iqbal sama Rido pergi kemana ya? Daniel, apa kita sembunyi aja di dalam hutan sana? Panji, jalan satu-satunya memang harus sembunyi dulu sampai petugas itu pergi. Ya udah, kita cari tempat sembunyi saja. Pendaki yang sedang mengisi air di sana ternyata satu kelompok. Mereka secara bersamaan pergi dari tempat pengisian air itu. Dikejar polisi hutan. Kita ikuti kelompok pendaki ini aja yuk. Panji, nah, ide bagus tuh. Ayo cepet. Kami bertiga kemudian mengikuti kelompok pendaki itu dari belakang. Lepas maskernya, kataku berbisik kepada Daniel dan Panji. Kami kemudian melepaskan masker agar tidak menimbulkan kecurigaan. Pada saat kami hampir sampai di pertigaan jalan tempat polisi itu, kami langsung memposisikan diri di sebelah kiri para pendaki itu. Polisi hutan itu sepertinya melihat-lihat ke arah sekelompok pendaki tempat kami bersembunyi. Tiba-tiba, semua pendaki itu berhenti di pertigaan jalan itu. Kami bertiga langsung mempercepat langkah dan menundukkan kepala, kemudian berjalan lurus menuju ke arah jalur pendakian tempat batu besar itu. Weh, kalian! Polisi hutan itu berteriak kepada kami yang menghindar. Kami bertiga kemudian berlari dengan sempoyongan karena beban tas di punggung. Di lokasi itu memang agak datar, arah kami berlari itu sedikit menurun. Kalian bertiga berhenti, katanya dengan berteriak kepada kami. Kami tidak berani menoleh ke belakang
dan tetap berlari fokus ke depan. Setelah sekitar mungkin 100 meter dari tempat polisi hutan itu berdiri, aku yang paling belakang kemudian menoleh ke belakang. 2 orang polisi hutan berlari kecil mengejar kami. Aku, "Cepet Cok, cepet," kataku kepada Panji dan Daniel. "Woi, berhenti kalian," katanya kembali berteriak. Mungkin karena para polisi hutan itu sudah tua dan bebannya agak gemuk, mereka agak tertinggal dan tidak bisa melanjutkan mengejar kami. Kami kembali menoleh ke belakang. Terlihat polisi hutan itu sudah tidak mengejar kami. Cukup jauh kami berlari, akhirnya kami kelelahan dan berjalan. Aku, kita jalan aja, Cuk. Tapi langkah dipercepat ya, kataku dengan nafas terengah-engah. Panji, iya Cok, capek kali aku nih. Daniel, mana Iqbal sama Rido ya? Aku, udahlah, kita terus aja jalan. Mungkin mereka ada di depan. Kami bertiga kemudian berjalan dengan langkah kaki yang sedikit cepat, supaya polisi hutan itu tidak menangkap kami. Mungkin sudah sekitar 1 kilometer lebih kami bertiga berjalan. Kami akhirnya berhenti sebentar untuk mengambil nafas. Aku, batu itu di mana ya? Bukannya batu itu ada di sebelah kanan ya? Daniel, iya Cok, seingatku ada di jalan ini kan? Panji, batu yang waktu itu kita lihat ada bunga-bunga sesajen gitu ya? Aku, iya Cok, batu itu kan? Daniel, apa mungkin batu yang kita kelilingi waktu kita keluar dari kampung gaib itu? Aku, ya juga, aku juga bingung, tapi bukannya tempat itu nggak ada. Kata pemandu, yang kita temukan pertama kali waktu keluar dari kampung itu kan merupakan tebing. Aku juga pernah lihat sama Rido, di sana memang beneran tebing, Cok. Daniel, terus gimana nih? Aku, kita jalan aja. Kalau kita berlama-lama di sini, kita akan kekejar sama polisi hutan itu. Lagian kan mungkin juga Rido sama Iqbal nunggu kita di depan. Panji, oke deh, yuk jalan. Kami kemudian kembali berjalan untuk menemukan batu besar itu. Mungkin juga Rido dan Iqbal menunggu kita bertiga di batu besar itu. 5 menit sudah kami berjalan, tiba-tiba suara panggilan terdengar. "Daniel, Roni," kata panggilan itu. Kami bertiga kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri guna untuk melihat sumber suara. Ternyata dari sebelah sisi kanan jalan itu, Rido dan Iqbal yang memanggil. "Kesini cepetan," katanya sambil mengayunkan tangannya. Kami bertiga langsung bergegas ke sana. Aku, "Kalian di sini ya? Kalian berdua tadi menghindari dari polisi hutan itu ya?" Rido, "Iya Cok, untung aja aku sama Iqbal cepet sadar, terus langsung pergi dari sana." Iqbal, "Kalian bertiga gimana caranya bisa lolos melewati polisi hutan itu?" Daniel, "Kami dikejar Cuk, untung aja mereka udah tua, jadinya gak kuat lari. Tapi kalau kita berlama-lama diam di sini, mungkin kita bakalan disusul." Rido, "Waduh, bahaya dong." Aku, "Iya makanya nih, kita harus cepat menemukan batu itu. Tidak apa-apa kita ketangkap, tapi harus balikin telur itu dulu, supaya hidup kita aman." Panji, "Kamu berdua udah ketemu belum sama batu itu?" Iqbal, "Belum juga, mungkin di depan." Aku, "Ya udah, kita jalan daripada berlama-lama di sini, nanti malah polisi itu menemukan kita." Kami kemudian melanjutkan perjalanan lagi untuk menemukan batu besar itu. Aku melihat jam di HP-ku sudah pukul 10.43 waktu Indonesia Tengah. Tak lama kemudian, akhirnya batu itu kami temukan di sebelah kanan jalan itu. Kami segera ke sana. Kami melihat batu itu tidak ada bunga-bunga sesajen sama sekali.
Berbeda dengan waktu kami mendaki dulu, yang di atas batu itu penuh bekas sesajen. Mungkin karena sekarang sudah zaman modern, jadi orang-orang yang sudah tidak percaya akan hal mistis. Rido, apa ini batunya? Daniel, iya tidak salah lagi. Ini kan batu besar itu yang kita lihat dulu itu kan? Aku, iya bener, ini memang batunya. Tapi sekarang sudah gak seseram dulu. Rido, iya, tidak ada bunga-bunga sesajen di atasnya. Terus baju Menyan juga menyengat. Panji, ya udah, ayo taruh telurnya di atas biar kita cepat pulang. Aku mau hidup santai sekarang. Iqbal, iya Ron, keluarkan telurnya, terus taruh di atas batunya. Aku, oke, bentar dulu ya. Aku keluarkan telurnya. Aku kemudian melepaskan tas di punggungku dan mulai mencuri nesting yang berisi telur emas itu. Setelah nestingnya aku keluarkan dari tas, aku kemudian membukanya dengan perlahan. Pada saat aku membukanya, tiba-tiba suara teriakan, "Woi, kalian!" Kami semua seketika melihat ke arah suara itu. Ternyata itu adalah sekelompok polisi hutan itu yang mengejar kami. "Diam di tempat kalian!" katanya kembali dengan berteriak. Aku kemudian dengan perlahan langsung kembali menutup nesting itu dan memasukkannya ke tas. Pada saat sekelompok polisi hutan itu berjalan menuju arah kami yang berada di batu besar itu, aku kemudian memberikan instruksi kepada teman-teman untuk berlari. "Lari!" kataku dengan keras. Kami semua langsung berlari menuju ke dalam hutan agar kami tidak ditangkap. Lebatnya, hutan itu kami terobos, dan bedanya memang agak menurun. Persis seperti jalur kami mengejar ayam hutan waktu itu. "Berhenti di tempat! Kalau tidak, kami tembak!" kata polisi hutan itu kepada kami. Dor! Suara tembakan terdengar. Sepertinya polisi hutan itu menembak ke atas langit untuk memberikan peringatan kepada kami. Hal itu membuat kami semua semakin takut dan terus berlari dengan sesekali jatuh karena keadaan medan yang menurun. Sema belukar, kami semua terobos dengan ketakutan. Aku, "Cepat woi, jangan sampai ketangkap," kataku. "Rido, jangan ada yang berlari ke arah lain. Tetap lurus," kata Rido sambil berlari. Aku melihat ke belakang, ternyata semua polisi hutan itu ikut mengejar kami. "Daniel, gimana nih Cok?" Aku, "Tetap lari aja Nil." Nafasku tak beraturan. Mungkin sekitar 1 kilometer kami menuruni hutan itu. Panji yang menjadi paling depan berhenti. Dia sepertinya kelelahan. "Panji, capek Cok, berhenti dulu bentar," katanya. Kami semua ikut berhenti dan melihat ke belakang. Ternyata para polisi itu sudah tidak mengejar lagi. Mereka mungkin juga kelelahan. Aku, "Ya udah, jangan berlari lagi, kita jalan aja." Panji, "Ya udah, ayo." "Tapi kita jangan menuruni hutan ini lagi," kataku. "Rido, kenapa Cok?" kata Rido. Aku, "Kita ke arah matahari terbenam saja, soalnya kan di bawah sana ada tebing. Kamu kan ingat tebing yang waktu kita lihat?" "Rido, ya juga sih. Ya udah, kita jalan ke kiri menuju arah barat." Kami kemudian berjalan menyusuri hutan itu, tetapi kami tidak menuruni hutan itu lagi. Tapi kami berjalan ke kiri ke arah matahari terbenam. Bertemu batu gerbang gaib. Arah kami berjalan makin susah dilalui. Hutan yang lebat, semak belukar yang menyulitkan kami untuk berjalan. "Rido, kita naik ke atas aja yuk. Ini jalannya sudah sampai parah Cok.
jangan sampai kita tersesat di hutan ini. Iqbal, iya Cok, bahaya nih. Gimana kalau nanti kita tersesat di hutan ini? Rido, tapi kan kita harus ke batu itu untuk meletakkan telur emas itu, Ron. Daniel, iya, kalau kita tidak mengembalikan telur itu sampai nanti malam kita dalam bahaya, Cok. Iya, aku tahu. Tapi kalau kita balik lagi ke tempat batu itu, kita bakalan ketangkap, Cok. Panji, terus gimana ini? Kalau begini terus berjalan tanpa tujuan, membuang-buang tenaga, kata Panji sambil duduk. Rido, kamu kenapa duduk, Panji? Panji, ngapain juga jalan gak ada tujuan kan? Mending gue merokok aja di sini. Ya udah, kita istirahat dulu di sini. Ini juga sudah siang. Kita semua juga capek kan? Tapi jangan ribut ya, biar lokasi kita tidak diketahui sama polisi hutan itu. Rido, iya, kita minum dulu di sini. Capek tadi habis lari-lari. Kami semua kemudian duduk di antara semak-semak yang rimbun. Daniel, coba periksa lagi telurnya, Ron. Pastikan kalau telur itu aman. Oke bro, aku cek dulu, kataku sambil meletakkan tas di pangkuanku. Setelah aku periksa, telurnya masih aman. Aku kemudian mengeluarkan satu botol air minum yang tadi kami isi di tempat pengisian air itu. Rido, kalian lapar gak? Panji, aku lapar nih, Cok. Kita masak yuk. Daniel, jangan sekarang lah, Cok. Gimana kalau pas kita masak, polisi hutan itu menemukan kita? Panji, tapi aku lapar. Kita semua juga lapar, Cok. Bukan kamu aja yang lapar. Panji, terus gimana sekarang? Rido, di tas aku masih ada roti nih. Kita makan roti aja ini, buat penunda lapar. Daniel, nah gitu aja. Di tasku juga masih ada nih beberapa biskuit. Panji, ya udah sini keluarin. Daniel, sabar Cok, kamu gak bisa sabaran. Aku juga mengeluarkan beberapa snack yang ada di dalam tas. Kami kemudian makan roti dan beberapa makanan ringan lain sebagai penunda lapar. Rido, jadi setelah ini kita lanjutkan perjalanan ke atas ya, menuju batu itu. Daniel, iya Cok, kita harus balik ke sana. Iqbal, tapi gimana caranya supaya kita tidak tertangkap sama polisi itu? Kita atur strategi aja kalau begitu. Rido, strategi bagaimana maksudmu, Ron? Kita bagi 2 kelompok aja. 3 orang mengalihkan perhatian dan 2 orang pergi ke batu itu untuk meletakkan telur emas itu. Daniel, ide bagus. Panji, apa bisa berhasil? Aku gak yakin bisa. Daniel, itu udah rencana besok kak. Emang kamu ada rencana lain, Panji? Panji, ya enggak ada sih. Iqbal, ya udah kita pakai rencana yang itu aja. Rido, terus siapa yang akan menaruh telur itu? Biar aku aja nanti. Panji, sama aku aja ya. Aku capek soalnya. Kalau nanti dikejar polisi itu lagi kan capek. Daniel, jadinya Rido sama Iqbal yang mengalihkan perhatian nanti. Ya begitu. Ini jalan satu-satunya supaya kita bisa cepat mengembalikan telur ini. Rido, ya udah, ayo sekarang kita jalan. Daniel, bentar dulu, tapi kita lewat mana sekarang? Rido, kita lewat jalur pendakian itu aja. Kita tinggal naik ke atas sekarang. Jalur pendakian itu kan ada di atas. Iya bener doh. Nanti kalau sudah hampir sampai di jalur pendakian itu, baru kita berpisah. Iqbal, terus kalau polisi itu mengejar, kita mau lari kemana? Kalian lari ke arah hutan, tapi ingat,
kalian bertiga harus tetap bersama. Jangan ada yang memisahkan diri ketika berlari. Rido, walaupun kita tertangkap juga, sebenarnya tidak masalah juga nanti. Asalkan telur itu sudah kamu letakkan di atas batu itu, Ron. Aku, ya juga sih. Intinya, nanti pastikan semua polisi hutan itu tidak ada di jalur pendakian dekat dengan batu besar itu. Daniel, oh, oke. Ya udah, kita jalan sekarang. Kami kemudian berdiri dan berjalan mendaki ke atas menuju arah jalur pendakian. Angin bertiup kencang, menyebabkan daun-daun berguguran. Suhu terasa semakin dingin di tengah hutan itu. Semak belukar yang tebal, kami terabas untuk membuka jalan agar bisa kita lalui. Tak lama kemudian, Rido yang menjadi terdepan terhenti. Daniel, ada apa, Cok? Rido, kalian lihat di depan, katanya. Aku kemudian melihat ke depan. Yang dimaksud Rido ternyata itu sebuah batu besar. Ilih, itu kan batu besar yang kita kelilingi waktu keluar dari kampung gaib itu. Rido, iya, Cok, ada apa lagi nih? Aku, lah kok bisa, Cok? Apa salah kita? Apa kita sudah terlambat? Apa di bawah kita itu kampung gaib itu? Iqbal, aku gak mau balik ke kampung itu. Pokoknya gak mau, kata Iqbal dengan nada seperti orang yang mau menangis. Panji, ada apa lagi nih? Ini kan belum bulan purnama. Iqbal kemudian berlari menuju baru itu sambil berteriak, pokoknya aku harus keluar dari sini. Aku, Iqbal, kamu mau kemana? Kataku berteriak kepadanya. Kami kemudian menyusul Iqbal di belakangnya menuju ke arah batu besar itu. Sesampainya di sana, Iqbal menangis sambil memukul batu besar itu berulang kali menggunakan tangannya. Aku mau pulang, kata Iqbal menangis. Rido, sudah Iqbal, kamu jangan menangis. Daniel, tenang Iqbal. Aku, Iqbal, kamu tenang dulu. Kita belum tahu kalau kita sudah masuk ke alam gaib atau belum. Kamu jangan mikir gitu dulu sebelum kita tahu apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Kami menenangkan Iqbal yang menangis ingin kembali pulang. Kita gak ada yang membawa bawang putih kan? Rido, iya, Cok, bawang putih. Kenapa kita bisa lupa untuk membawanya? Panji, waduh, matilah kita sekarang. Kita kan bisa lupa untuk membawanya. Panji, waduh, matilah kita sekarang. Kita gak akan bisa keluar dari sini. Aku, sudah, kita jangan panik dulu. Mungkin ini masih dunia nyata. Kita belum tahu kalau ini alam gaib. Daniel, terus gimana sekarang, Ron? Apa kita pasrah di sini? Sepertinya kita sudah masuk alam gaib. Soalnya ini kan batu yang persis kita kelilingi dulu pada saat keluar dari alam gaib itu. Aku, iya, memang benar. Ini batu besar waktu itu. Tapi kita jangan mikir begitu dulu. Aku kemudian melihat jam tangan milik Daniel. Nah, itu jam tangan kamu tepat kan? Normal kan? Kataku kepada Daniel. Daniel, iya Ron, ini kemarin aku beli. Masa sih rusak? Aku, nah coba sini lihat. Kataku sambil menarik tangan Daniel. Rido, emang kenapa jamnya, Ron? Aku, kalau kita di alam gaib, jam tangan ini gak akan berfungsi. Waktunya tidak akan tepat dan akan berubah dengan waktu yang ada di dunia nyata. Setelah aku melihat jam tangan Daniel, kemudian aku keluarkan HP dari saku celana dan membandingkan waktu jam tangan dan HP-ku. Ternyata waktunya sama, yang menunjukkan kalau jam tangan itu tidak berubah fungsi dan masih normal. Aku,
Nah, kan lihat waktunya sama kan? Berarti kita di dunia nyata. Nih, lihat buktinya. Iqbal yang tadi duduknya menangis di batu itu langsung berdiri dan melihat jam tangan Daniel. Seketika itu, ekspresi wajah yang tadi sedih berubah menjadi tenang. Tiba-tiba di rumah sakit. Aku, benar kan Bal? Masih sama kok, kita masih di dunia nyata ini. Jadi, kamu jangan sedih. Rido, berarti ini batu menuju gerbang alam gaib itu dong. Aku, iya doh, sepertinya begitu. Tapi kamu ingat gak waktu kita keluar dan ditemukan sama pemandu itu? Rido, iya, aku ingat. Kenapa? Kita berdua kan pernah memeriksa kalau arah datang kita itu berupa tebing curam. Otomatis tempat sekarang kita ini berada di tebing. Rido, iya, beneran. Waktu kita melihat ular berkepala manusia itu kan? Aku, iya doh. Rido, kok bisa ya? Aku juga bingung. Tapi tidak salah lagi, ini merupakan batu gerbang gaib yang sesungguhnya. Daniel, sepertinya inilah batu besar tempat kita harus menaruh telur emas itu. Panji, tunggu apa lagi, Cok? Letakkan telur emas itu di atas batu supaya kita bisa cepat pulang. Oke, aku ambil dulu. Aku segera mengambil nesting yang berisi telur emas itu dari dalam tas. Kemudian, aku segera mengeluarkannya dengan perlahan. Dengan kaki berjinjit, aku meletakkan telur emas itu di atas batu besar itu. Setelah aku meletakkannya, tiba-tiba angin kencang disertai daun-daun berterbangan menuju ke arah kami berlima. Iqbal, ada apa lagi ini? Daniel, iya Cok, kenapa lagi ini? Kenapa cuaca tiba-tiba berubah seperti ini? Langit yang tadinya cerah, tiba-tiba berubah menjadi gelap dengan awan tebal. Petir pun menyambar, pandanganku seketika menjadi gelap gulita. Kepalaku menjadi pusing, aku melihat Panji tiba-tiba terjatuh di tanah. Diikuti Iqbal, Daniel, dan Rido. Penglihatanku menjadi buram, aku sepertinya akan ikut pingsan juga. Tiba-tiba, terasa pundakku seperti ada yang menepuk dari belakang. Aku kemudian menoleh dan melihat ternyata Bapak Marbot dari kampung gaib itu berdiri di depanku, memakai baju putih persis pada saat berada di musola itu. Dengan penglihatan yang samar-samar, disertai kepala yang pusing, aku melihatnya agak kurang jelas. Bibirnya yang terlihat bergerak seperti mengucapkan sesuatu. Dari perkataannya, yang aku bisa mengerti dan dengar hanya kata terima kasih. Mataku kemudian sepenuhnya tertutup, rasanya seperti akan tidur. Kemudian, aku membuka mataku dengan perlahan. Pandangan mataku ke atas, melihat lampu menyala terang. Badanku terasa sangat lemas, tanganku agak susah digerakkan. Dengan posisi rebahan, aku melihat ke kanan dan terlihat jendela yang tertutup tirai. Kemudian, aku menolehkan kepala lagi ke arah kiri. Di sana, terlihat ada orang yang duduk agak jauh dari ranjang tempat tidurku. Aku melihatnya dengan jelas, itu terlihat seperti ibuku. Memang benar itu ibuku yang duduk sambil memejamkan mata, sepertinya tertidur. Aku memanggilnya, "Bu, Ibu," kataku dengan nada sangat lemah. Tiba-tiba ibuku terbangun dan langsung berdiri kemudian menghampiriku. "Nak, alhamdulillah kamu sudah bangun nak," katanya sambil menangis. Aku di mana Bu?" "Ibu, kamu di rumah sakit nak, kamu sudah 2 hari pingsan nak." Aku, "Rumah sakit?" "Ibu, iya nak, syukurlah
kamu baik-baik saja, Nak?" Aku terkejut mendengarnya. Sebenarnya, apa yang sudah terjadi padaku? Kenapa tiba-tiba aku berada di rumah sakit? Aku kemudian memandang wajah ibuku dengan jelas. Ternyata ibuku masih terlihat muda. Aku, "Bu, kenapa dengan wajahmu, Bu? Kenapa ibu terlihat muda?" "Ibu, kamu kenapa, Nak? Kok tiba-tiba bilang begitu?" Aku, "Ibu, kenapa aku tiba-tiba di rumah sakit? Apa yang sebenarnya terjadi padaku, Bu?" Kataku. Aduh, kepalaku terasa pusing. "Ibu, istirahat, Nak. Kami sepertinya masih sakit. Tidur lagi, Nak. Sebentar ya, Ibu panggilkan dokter dulu." Ibuku kemudian pergi untuk memanggil dokter. Tak lama kemudian, dokter masuk ke ruangan dan langsung memeriksa keadaanku. Setelah memeriksaku, ibuku terlihat berbicara dengan dokter itu. Aku tidak bisa mendengarnya karena terlalu jauh. Aku kembali memejamkan mata dan tertidur. Kemudian, aku kembali terbangun karena mendengar suara orang berbicara. Aku membuka mata dan terbangun. Seketika, itu ibuku kembali menghampiriku. "Ibu, Nak, kamu sudah bangun?" Aku, "Iya, Bu. Badanku sekarang sudah agak mendingan. Aku berniat untuk duduk." "Sini Bapak bantu." Aku langsung memandang wajahnya. Ternyata itu memang bapakku. Wajahnya terlihat muda, persis seperti tahun 2006 lalu ketika aku belum pergi mendaki gunung. "Bapak," kataku. "Iya, Nak, syukurlah kamu tidak apa-apa," katanya. Aku, "Kenapa wajah Bapak terlihat sangat muda?" "Ibu, kenapa kamu selalu bilang begitu, Nak?" "Bapak, iya, Nak, kenapa kamu bertanya seperti itu? Wajah Bapak memang begini." Mendengar orang tuaku berkata seperti itu, aku terkejut dan berpikir, apa aku kembali ke tahun 2006? Aku, "Melisa mana, Bu?" "Ibu, adik kamu pergi sekolah, nanti pulangnya dijemput bapakmu." Aku, "Maksud ibu kuliah?" "Ibu, adik kamu masih kelas 3 SD, gimana bisa kuliah? Ada-ada saja kamu." Aku, "Pak, Bu, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba Roni berada di rumah sakit, Bu? Pak, terus teman-teman yang lain di mana?" "Bapak, kalian berlima ditemukan pingsan oleh polisi hutan di bawah batu di jalur pendakian yang tidak resmi di Gunung Samalas, Nak." Aku, "Pingsan?" "Ibu, iya, Nak, syukurlah kalian berlima masih selamat. Sebenarnya apa yang terjadi kepada kalian, Nak? Kenapa kalian bisa pingsan di sana?" Aku belum berani menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sebelum kami ditemukan pingsan oleh polisi hutan itu. Aku, "Terus bagaimana keadaan teman-teman yang lain, Pak, Bu?" "Bapak, teman-teman kamu sedang dirawat juga di rumah sakit ini." Aku kebingungan mendengar hal itu. Aku kemudian mengingat waktu itu. Setelah mengembalikan telur emas itu, kami semua ternyata pingsan. Aku, "Bapak, Ibu, sekarang ini tahun berapa?" "Bapak, kenapa, Nak? Kenapa tiba-tiba menanyakan tahun, Nak?" "Ibu, ini tahun 2006, Nak. Sudahlah, kamu makan dulu ya." Ibuku kemudian menyuapiku dengan makanan yang sepertinya sudah disiapkan di rumah sakit itu. Mendengar perdebatan ibu kali ini tahun 2006, aku langsung terdiam sambil mengunyah makanan yang disuapi ibu. Aku, "Bu, HP aku di mana?" "Bapak, ini HP kamu, Nak," kata bapakku sambil menyodorkan sebuah HP. Kemudian,
Aku mengambil HP itu dari tangannya. Yang ternyata HP itu merupakan HP-ku yang lama. HP yang aku gunakan di tahun 2006. Hal itu membuatku semakin percaya kalau ini memang tahun 2006. Aku menghidupkan HP itu dan melihat tanggal. Memang benar, di sana tertulis kalau ini memang tahun 2006 bulan November. Bapak, kalau begitu, Bapak jemput Melisa dulu ya pulang sekolah. Benar, Melisa masih SD, Pak. Bapak, iya nak, kamu emang gak inget kalau adik kamu masih SD? Aku, iya tahu Pak, tapi dia kuliah di tahun 2018, Pak. Mendengar perkataanku, ibu dan bapak terdiam dan melihatku. Ibu, 2018? Ini masih tahun 2006, nak. Dari mana kamu tahu kalau adik kamu akan kuliah di tahun 2018, nak? Aku, enggak deh bu, Roni cuma menebak aja, hehe, kataku sambil tersenyum. Bapak, ya udah, kalau begitu bapak jemput adik kamu dulu ya. Kamu makan yang banyak, nak. Aku, iya pak, hati-hati ya. Bapakku kemudian pergi untuk menjemput adikku. Alam bawah sadar. Seharian aku hanya terbaring di rumah sakit. HP yang aku pegang sangat jadul. Jadinya, aku hanya memainkan game ular. Aku, Bu, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana Roni bisa ditemukan pingsan di hutan? Ibu, kamu dan teman-teman kamu kan pergi mendaki seminggu yang lalu, nak. Aku, seminggu yang lalu? Maksudnya tahun 2006 ya, Bu? Ibu, iya nak, kan emang tahun 2006 ini. Aku, terus Bu? Ibu juga tiba-tiba dapat kabar dari polisi kalau kamu ditemukan pingsan di gunung bersama teman-teman kamu. Aku, jadinya kami semua langsung dibawa ke rumah sakit ya, Bu? Ibu, iya nak, untung saja kamu tidak apa-apa. Kamu jangan pergi mendaki gunung lagi ya nak, di gunung itu berbahaya. Aku, iya Bu. Tiba-tiba suara pintu dibuka. Aku kemudian melihatnya, dan ternyata itu bapakku bersama adikku Melisa. Ternyata benar Melisa masih kecil. Dia kemudian berlari menuju tempat tidurku dan memelukku. Kakak jangan pingsan lagi ya, kasihan ibu jadi sedih, katanya. Aku, iya dek, sudah, kamu makan dulu sana. Melisa, iya kak. Melisa kemudian duduk di samping ibuku dan kemudian makan. Di rumah sakit itu, aku merasa sangat bosan. Tidak bisa kemana-mana, seharian dengan infus yang terpasang di tanganku. Aku, Bu, kapan aku boleh pulang? Ibu, kata dokter tadi, kalau kondisi badan kamu sudah lebih baik, besok juga kamu boleh pulang kok. Aku, tapi sekarang juga badan Roni sudah baik kok Bu. Kita pulang sekarang aja ya. Ibu, nanti kalau dokternya datang ke sini memeriksa kamu, ibu tanyakan ya, apa boleh kamu pulang hari ini? Aku, iya Bu. Oh iya, bapak tadi kemana Bu? Ibu, tadi bapakmu keluar sebentar, ada urusan. Aku, oh iya Bu. Waktu sore kemudian tiba, aku lihat air infus yang terpasang di tanganku sudah hampir habis. Ibuku kemudian keluar untuk memanggil perawat agar air infusnya diganti. Perawat kemudian masuk dan segera mengganti air infusnya. Aku, Mbak, dokternya mana? Perawat, ada di ruangannya. Kenapa, Mas? Aku, kapan ya saya boleh pulang? Perawat,
Sebenarnya dari keadaan kamu sekarang, kamu seharusnya boleh pulang sekarang. Tapi tunggu konfirmasi dari dokter dulu ya. Aku, oh gitu, minta tolong ya ditanyain. Perawat, iya, kalau begitu saya keluar dulu ya. Tak lama kemudian, dokter akhirnya masuk dan mengecek badan aku. Dokter, besok pagi kamu boleh pulang ya. Aku, siap dokter, terima kasih. Dokter, sama-sama. Dokter itu kemudian keluar meninggalkan ruanganku. Ibu, besok sudah boleh pulang nak. Kamu makan dulu ya, biar nanti kesehatan kamu makin baik. Melisa, iya kak, kakak makan ya. Aku, hehe, iya adek manis, kamu makan juga sana. Melisa, adek udah makan kok dari tadi. Aku, ibu, bapak kok belum pulang? Ibu, iya nak, lagi ada urusan di kantornya. Katanya lagi urus berkas, biar bisa naik jabatan jadi PNS. Aku, bukannya bapak emang udah jadi PNS? Ibu, kamu kan tahu bapak kamu itu masih jadi honorer. Kok kamu tiba-tiba bilang bapakmu udah PNS? Aku, tapi nanti pasti bakalan naik jabatan jadi PNS kok bu. Lihat aja nanti. Ibu, amin. Semoga saja ya nak. Ibu tidak tahu kalau nanti di tahun 2018 bapak sudah jadi PNS. Dalam hatiku berkata, apa kemarin itu aku pergi ke masa depan? Kataku. Sepertinya memang begitu. Kami berlima pergi ke masa depan dan sekarang kembali lagi ke tahun 2006. Atau ini hanyalah tipuan mata dari kampung gaib itu, aku tidak tahu pasti. Malam pun tiba, bapakku sudah datang dan menjemput Melisa untuk pulang. Hanya ibuku yang menemaniku sendirian di rumah sakit karena Melisa harus ganti baju dulu. Malam berlalu dengan kesunyian. Aku melihat jam di HP-ku sudah menunjukkan pukul 22.41 waktu Indonesia Tengah. Bapakku kemudian datang lagi ke rumah sakit. Aku, Bapak, Melisa mana? Bapak, di rumah, dia bersama bibimu di rumah. Aku, oh gitu ya pak. Bapak, iya nak, kamu istirahat saja ya, tidur ya, biar besok bisa pulang. Aku, iya pak. Aku kemudian memejamkan mata, berusaha untuk tidur tetapi tidak bisa. Kenapa mataku ini sangat sulit untuk tidur? Aku semalaman hanya melamun sendiri. Aku melihat ibuku sudah tidur di bawah, sedangkan bapakku tertidur di bangku. Pikiranku kemana-mana. Malam itu aku tidak tenang. Aku memikirkan kenapa semua bisa terjadi di kehidupanku. Kenapa bisa aku kembali ke tahun 2006 setelah wanita yang aku cintai aku temukan. Padahal aku sudah dekat dengan Putri, temannya Melisa. Bila aku mencari Putri sekarang, dia pasti masih seusia adik aku Melisa. Banyak yang akan aku lalui di tahun 2006 ini, mungkin nasib aku akan berbeda. Pada saat aku melamun tidak bisa tidur, tiba-tiba terdengar ketukan jendela yang ada di sampingku. Ranjangku memang berdempetan dengan jendela dari kamar rumah sakit itu. Seketika itu aku terkejut. Tiba-tiba, semua jendela itu terbuka disertai angin kencang yang membuat tirai penutup jendela itu melayang. Aku berteriak, "Bapak! Ibu!" Tapi anehnya, kedua orang tua aku masih tertidur pulas. Sepertinya tidak mendengar sesuatu. Aku di sana ketakutan. Suara angin masuk membuat suasana semakin menyeramkan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku ingin beranjak dari tempat tidurku, tetapi badan aku kaku, tidak bisa bergerak sama sekali. Aku berteriak,
Tolong! Tolong! Betapa terkejutnya, tiba-tiba ular besar berwarna emas muncul di depanku dengan mahkota di kepalanya. Aku menatapnya tanpa berkedip, seakan aku tidak percaya dengan hal itu. Apakah ini di dunia nyata, atau aku sedang berada di kampung gaib itu? Tidak boleh lagi satupun dari bangsamu yang memasuki wilayah bangsaku. Setelah ular itu berbicara, ular itu langsung menghilang. Mataku saat itu langsung menjadi gelap. Aku kehilangan kesadaran, dan tiba-tiba setelah membuka mataku, aku berada di ruangan yang berbeda. Aku melihat ke arah sekeliling, seperti ruangan yang aku kenal. Banyak orang di sana yang menatapku menggunakan baju seperti dokter. Kamu sudah sadar? Aku sepertinya mengenal suara itu. Aku melihat ke arahnya, ternyata itu Dokter Hadi. Dokter yang dulu memeriksa kami, baru tiba setelah turun mendaki. Aku, dokter, saya di mana? Dokter Hadi, kamu sekarang berada di kantor Pusat Pengembangan Penelitian Kesehatan Nasional. Kamu jangan khawatir ya, kamu aman. Aku, kenapa bisa saya berada di sini, dokter? Dokter Hadi, kalian berlima ditemukan pingsan di bawah batu besar yang ada di pendakian Gunung Samalas. Dari keterangan petugas yang menemukan kalian sempat berlari menghindari kerjaan polisi hutan. Aku, iya pak, saya ingat. Tapi setelah itu, saya dibawa ke rumah sakit dan saya kembali ke tahun 2006. Apa sekarang ini tahun 2006, dokter? Dokter Hadi, tahun 2006. Aku, iya dokter. Tanpa menjawab perkataanku, Dokter Hadi kemudian pergi. Aku melihatnya berbisik ke temannya yang ada di sana. Setelah itu, tiba-tiba temannya itu menyuruh semua dokter-dokter di sana untuk keluar dari ruangan itu. Baik, semuanya keluar, katanya dengan suara keras. Aku tidak menyadari, satu petugas tiba-tiba mendekatiku dan menyuntikkan sesuatu ke lengan tanganku. Seketika, aku kehilangan kesadaran.